Jadi semuanya Buka adalah sudah. kamuflase. Dan saya tertipu. Lu kalau nolak gue, lu gue bikin nggak bisa masuk Batam lagi seumur hidup lu. Dia ngomong. Ini buat kalian yang semuanya followers aku di Instagram yang pada kepo apa kejadian yang kemarin, ini gue buka semuanya di sini cuma di mata lelaki doang. Eksklusif. Ini eksklusif karena semuanya pada nanya. Weh, Bang, Ren, jam berapa kok udah datang aja sih tuh, men? emang lagi janjian. Oh, lagi janjian. Lagi stres soalnya, jadi pengen ngobrol. Muka lu kurang rileks. Bener, gue butuh yang relax-relax, Nah, kayak biasa. Oke, siap. Siap. Tunggu ya. Gimana keadaan Lons? Rame nggak, Ren? Lumayan, tapi akhir-akhir ini banyak orang-orang stres juga nih, Bang. Butuh keluhan ya, banyak orang butuh keluhan. Pasti, gila. Emang kalau butuh keluhan, ya udah pasti minum nggak sih? Padahal awal tahun. Tapi kenapa banyak orang yang... Harusnya New Year, New Me ya. Nah, itu dia, Tapi New keluhan. Hope juga. Keluhannya masih sama aja kayak yang dulu-dulu. Itu dia. Heran, Bang. Kenapa sih orang-orang gitu loh? Ini gue juga lagi janjian nih sama Bram, Oh iya, bareng Karania. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol di sini. Nih, gue suka nih. iya, janjiannya sih jam 10 ya. Ini udah hampir jam 11 nih. Mungkin Malam. macet. Bisa jadi. Macet apa dimacet-macetin ya? Bisa. Biasanya gitu tuh, modus aja emang orangnya. Ya. apa nih? Ini dia, si modus. Lagi stres Ini nih, kenapa dia nih? nih. Halo, Karania. Nih kenalin. Halo Makan Kak. apa dari kita? Halo Halo. Kak. Manis banget. Iya. Bang. Lagi stres kan lo berdua kan? Iya, Nah, aku kasih kebetulan seger banget. dah tuh. Silakan. Ayo. Kakaknya juga kayak bad day banget hari ini ya? Emang kelihatan banget kayak gitu. Iya nih. Mau yang bikin relax nggak? Mau lah Apa Kak. tuh? Apa tuh? Mau lah, Takut? Kak. Tunggu ya. Kok takut? Mau dong. Kita bikin terbang dikit. Aja. Jangan dikit-dikit, yang banyak juga boleh. Siap. Terus gua harus bikinin. Tenang Bang, gua ada spesial buat lu juga. Oh ya udah oke. Nah itu dia. Awasannya gak buatin tuh, gak gue bawa lagi ntar yang bagus-bagus. Intinya lu bakal... Oke, Karania udah di sini nih. Halo. Gila, Rania in the house. Running the house. Jadi Karania ini dulu pernah di Mata Laki juga kayak? Pernah. Pernah nge-DJ di Mata Laki. Cuma ada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kenapa kalian kangen ya sama aku? Bener, makanya diundang lagi nih. Kita pengen nanya kabar kakak gimana? Aku Masih nge-DJ kah? Masih muter-muter? masih. Oh iya? Masih. Tapi model? Model lagi comeback lagi, modeling lagi comeback lagi. Jadi setelah vakum udah 9 tahun, Wow. dari 2016 atau 17 sekarang balik lagi. 9 tahun tuh. Iya, hampir. Baru model lagi. Iya, soalnya kan yang di Mata Laki kan juga Shoot DJ kan? DJ, Iya, DJ. doang. Nah, model kali aja nih udah comeback nih, friend. Bisa kita ajak. Bener. Dan ternyata gue juga baru tahu, Ben. Kalau dia ini, ternyata Rania ini juga dulu di FHM sama populer ya. Ya. Jadi sebenarnya base-nya mereka dari situ. Baru jadi DJ gitu. Oke. Jadi ya kalau masalah-masalah cekrek ini udah... Gimana ulang lagi? Cekrek ini udah... Agak kurang sih posenya. Iya, kalau saya kurang ya kan. Saya bisa banyak tubuh soalnya Pak. Oke. Kalau beliau ini udah paham lah. Tapi ya basically sih ya inilah kita kan memang di New Year kan kita lagi coba beberapa hal-hal baru ya. Apalagi tadi kita ngomong tadi banyak yang stres, banyak yang apa. Cuman gimana job tahun ini? Pembukaan tahun job tahun ini? 2025 kira-kira gimana Kak? Menyala Januariku. Menyala ya? Oke. Banyak tawaran nih kayaknya. Gimana Bang Yoga? Ada pertanyaan nggak Bang Yoga? Nah, Silakan. ini gue pengen nanya-nanya dulu nih ke DJ nih Kak. Katanya dengar-dengar baru dari luar negeri. Di mana tuh? Kemarin baru dari Vietnam. Terus Awal kemarin tahun juga aja udah mainnya ke jauh-jauh tuh. kemarin juga sempat ke mana? Kamboja juga. Oh, Kamboja juga. Tahun 2005 ini. Enggak sih, akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun kemarin. Oh, udah antar lintas negara, Bro. Yo, itu interlokal. Iya. Interlokal. Telepon dong. Oh iya. Tapi gimana Kak main di sana? Sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Dari genre dia mainnya apa? Genre lebih ke hardstyle. Hardstyle? Ya, hardstyle. Aku juga bingung, hardstyle tuh. Oke, Iya. tadi gue dengerin lucu tadi itu yang pas kita briefing tadi sebelum itu kita ngobrol di Phuket ya? Iya, di Yang di Phuket. pantai. Iya, di Phuket. Hardstyle bro, itu gimana itu? Tapi itu sebelumnya emang dari mereka request ya gitu apa emang? Iya, mereka Kakak ngikutin flow-nya di sana aja gitu. Mereka request. Oh, request. Request kalau bisa genrenya hardstyle. Karena memang mungkin di sana terbiasa ngedengerin lagunya hardstyle. Keras juga ya. Agak lain ya. Keras juga.
Kan kalau di Bali kan ya santai, Iya, house, chill kayak gitu Iya, kan. house gitu, deep house gitu ya. Ya, lifestyle cuy. Berarti Boleh juga tuh. Kalau di sini kayak nggak masuk, Ren. Nggak masuk, Kalau Ren. mah bingung ya. kena lempar sendal gitu. Gimana Kak? Hobi masih apa Kak? Tidur. Tidur, benar gitu gue juga setuju. Kak. Emang tidur tuh udah paling the best nih Itu kayak semua. di umur yang tidak muda lagi, itu tidur udah paling the best selalu ya kan. Kalian camkan kalau kalian bilang tidurnya kerja kalian. Kalian kalau sampai umur kayak kami, kerja kayak kami, tidur adalah hal yang prestis. Umur kayak kami. Dia aja sendiri. Nah, kita nggak seumuran itu. Maaf, bro. Bukan umur, tapi sesibuk pekerjaan kami. Oke. Tidur adalah hal yang prestis. Iya. Ya kan? Karena kita jarang tidur. Tapi kan kakak nih keliling-keliling ya, keliling-keliling kayak misalkan nge-DJ atau model gitu. Ada nggak sih Kak kayak lelaki-lelaki modus nih Banyak yang sering dong. goda-godain, bisa nggak sih, ini bisa nggak sih? Kan nggak mungkin dari modus, friend. Cakep begini nggak di modus tuh nggak mungkin. Ya, tapi kan ada yang mungkin modusnya tuh nyeleneh gitu, sampai yang buat kita ilfeel, sampai ganggu, sampai buat nggak tenang gitu. Kira-kira ada nggak? Ada sih. Yang kayak stalker banget sampai wah ngikutin banget, tolong. Tapi nggak usah sebut ya, nggak usah sebut kan. Nggak usah Nggak usah sebut. kan? Nggak usah sebut nama. Oh jangan dong, jangan. Tapi kalau apa sih disebut juga, tapi ya Jangan gitu. deh. Ada yang pura-pura mau nge-manajerin gitu. Oke. Terus awalnya nemenin aku event, dia bilang aku harus ngeliat kamu dulu perform gini. Kan kamu kan, aku kan juga punya banyak talent kan, Iya. jadi dia kamu banyak ngurusin orang, kamunya nggak keurus, udah sini ikut sama aku aja, ntar aku go internasionalin. Dalam hati aku sebenarnya juga tanpa lu juga sebenarnya Bisa, alhamdulillah iya. ada aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia modus, dia bilang nanti kita bikin konten ya, aku bukain kamar gini. Oh. Kamu main itu template banget, anjir. Maksudnya kalau lo mau kita bikin konten, ya udah sewa aja studio atau Iya, kan aku iya. juga ada studio di rumah kan, studio DJ bikin Kenapa aja. harus ke hotel gitu? Iya. Dan di kamar gitu. Iya, terus aku bilang, kayaknya nggak make sense deh kalau misalkan harus buka kamar. Ya kan nanti bisa sekalian kita photoshoot, kamu bisa photoshoot di bathtub photoshoot. Hah? Udah pasti bugil dong, udah pasti nggak pakai apa-apa kalau di beta. Pinter juga Anda ya. Hey, come on, man. Di kalangan itu tuh template, man. Come on. Iya, nggak ada cara yang Cara lain. yang baru. Ayo, cara yang baru. Di kalangan itu tuh template itu. Iya, Tapi dia maksudnya itu kan dia modusnya sebagai manajer, tapi kalau yang beneran kayak ngasih uang, wah, ayo nih. Lu abis kayak misalkan kakak lagi nge-DJ gitu, abis itu dia ngasih, nih gua kasih uang nih, lu ikut gua. dulu banget tapi. Biasanya kan image cewek itu kan para orang kan pasti mikir gitu, wah lu mah cewek malam gitu, bisa nih gua aja kali, bisa kali gua bayarin nih sekian juta gitu. Ada dulu pernah 2 kali, tapi itu di luar kota dan kondisinya aku sendiri. Yang pertama di daerah Batam, yang kedua di Pontianak. Nah itu gimana tuh Kak? Oh, yang mana dulu nih? Yang Batam deh. Yang Batam ya, yang kota Texas itu ya. Wih, Kota Texas. Hebat. Iya, betul. Ada apa tuh di sana? Ada mantan saya. Terima kasih sudah menyapu. Enggak, karena emang Batam kan maksudnya Seenak itu. seenak itu betul. Seenak itu dan seru lah di sana sebenarnya partinya kayak gitu-gitu dan ya. Kok betul? Ya, saya sebagai orang Sumatera ya, saya mengakui emang Sumatera party the best. Paten, friend. Paten, gua akui. Oke, lanjut di Batam tuh. Ya itu zaman dulu banget 2018 kalau nggak salah 2018. Jadi aku diundang event, dijemput seperti biasa masih normal. Terus pas aku event aku ngeliat kok tempatnya kok kayak biasa aja gitu, bukan klub, jadi kayak agak semi lounge gitu, lounge gitu. Atasnya kayak TV. Pas aku mau perform, ownernya ngajakin minum terus. Dia bilang selesai perform bisa nggak temenin saya ke room? Dia bilang gitu. Aku bilang enggak, sorry kok. Aku bilang kayak gitu, aku nggak bisa. Aku bilang gitu kan. Aku nggak mau. Aku mau langsung pulang karena besoknya mau ketemu temen aku. Aku bilang gitu. Dan akhirnya dia maksa dia bilang, lu kalau nolak gue, lu gue bikin nggak bisa masuk Batam lagi seumur hidup lu. Dia ngomong gitu. Power abuse ya. Keras, friend. Nah, terus jadi gimana Kak? Ikut? Enggak lah, tetap bertahan di situ. Wah, ini Biar lu bisa masuk Batam lagi nih. Ya. Emang ya. Nah, gua ada Kita spesial besoknya nih. masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, terima kasih Biar kakak. lu lebih relax ngobrolnya biar enak. Apa ini kak? Itu adalah margarita Kak.
Oke. Apa itu margarita, Brian? Margarita itu pasti koktail kak. Ini basicnya dari tequila. Biasanya kan cewek demennya tequila nih. Santai. Biasa tapi cewek setahu naik. gua demennya uang, Pren. Daripada Kan tequila. dari tequila jadi uang bang. Benar. Diminum ya kakak. Boleh siap. Ini siapa sih yang Abang-abang gua kontrak? juga punya nih buat lu berdua. Ayo, cheers. Yes. Ini old fashion, yang ini Manhattan bang. Wis, thank you. Oke. Cheers. Cheers. Thank you Cheers. kakak. Cheers. Ini yang kontrak bartendernya pinter nih. Agak keras ya? Nah, Iya. biar hari lu enak aja bang. Nice. Oke, Lanjut. lanjut. Oke, nah ini juga ada pertanyaan nih. Ini kayaknya pertanyaannya dari hati juga nih kayaknya nih. Tunggu Sawer. dulu, tunggu Tadi dulu. belum selesai. Tar dulu, lanjut. Oke, jadi dia ngomong tuh kalau misalkan lu nggak mau, lu nggak bisa masuk Batam lagi. Ada Lu Batam. gua buat nggak bisa masuk Batam lagi. Nah terus gimana kak? Ya aku bilang ya nggak ada masalah karena aku kan sering ada main di satu klub dari zaman aku modeling itu aku selalu fashion show di sana. Dia bilang Tepatnya di Batam. Di Batam juga. Terus aku bilang kalau aku anak angkatnya, yaudah gue bilang ke papa angkat lu kalau lu nggak akan bisa masuk sini gue blacklist lu. Terus ya udah iya kok terserah dengan muka pasrah aku gitu kan. Iya terserah HP aku lowbat. Aku nggak bawa charger. Terus untungnya di situ ada DJ resident yang baik perempuan. Oke. Dan aku ngerengek-rengek minta pulang ke LO-nya, dia pura-pura mabuk. Si DJ Resident ini. Enggak, bukan LO-nya. Oh, LO-nya, Jadi oke. aku bilang, "Kak, aku udah selesai main, aku mau pulang." Dia pura-pura mabuk. "Sorry, nggak bisa nyetir gini apalah alasan itu." Akhirnya DJ resident ini kan perempuan. Aku bilang, "Beb, owner lu gila ya?" Aku bilang gitu. Gua dipaksa disuruh masuk room. Terus gua nggak mau. Dia nggak mau nganterin gue balik. Yaudah Beb, nanti pulang sama gue. Untungnya akhirnya balik sama dia, Oke, ditolongin berarti sama si residen residennya ini. itu. Dan besokannya akhirnya aku nggak dianterin pulang ke bandara. Maksudnya nggak diurusin lagi. Harusnya itu dikontrak tertera gitu ya. Iya, mau tetap tertera kan harusnya dijemput, Ya, dijemput, terus udah gitu gitu ya. makan dan segala Part macam. of the riders lah Tapi ya. Iya. dibiarin aja gitu karena Iya. nggak mau masuk ke room itu. Iya. Jahat ya. Kacau. Koko jahat. Itu Koko saya bilang, jahat. Koko Koko jahat. jahat. Tapi itu sebenarnya tuh lah makanya gue selalu bilang sih, maksudnya mungkin orang yang belum tahu dunia tentang DJ, apalagi female DJ ya, menganggap stereotipnya semua sama sebenarnya. Jadi ya sebenarnya tidak semua female DJ itu seperti yang kalian Iya, yang gitu, karena Tapi- ada juga ya oknum juga sebenarnya, ada juga yang memang berparas seksi itu kan sebenarnya is part of the package of the branding kan sebenarnya. Jadi ya asalannya ya ini sebenarnya jadi problem sebenarnya sih. Ada satu lagi yang Nah, di ini- Pontianak lebih yang di seru Pontianak. lagi. Ah, Pontianak lebih seru. Yang di Pontianak jadi ceritanya aku diundang. Kan dulu aku punya duo kan. Nah, di offering sama manajemen aku buat aku antara aku atau duo aku. Yang dipilih udah Rani aja, dia berani bayar gede. Aku diberangkatin, udah tiba-tiba sebelum perform aku disuruh main ke klub satunya yang bukan tempat aku main. Ya, Katanya, ini punya saya juga, bla bla bla. Minum. Udah santai terus aku bilang, "Oh, ini Rani main jam berapa ya?" Aku bilang gitu. "Iya sebentar lagi, nanti saya kok yang langsung antar, biarin aja driver, nggak usah ngurusin kamu, saya ngurusin kamu." Tapi ini di hari event yang sama, di hari yang sama gitu. Apa beda? Iya Beda di hari yang sama, jadi sebelum aku perform, dia ngajakin aku ke venue-nya dia yang satunya lagi dulu untuk minum-minum. Jadi misalkan aku main jam 2, jam 12 atau setengah 12 aku udah disuruh datang gitu buat minum-minum dulu. Akhirnya dia nganterin, "Nanti saya jemput kamu lagi ya." Nah, nanti, "Gak usah kok, sama driver aja." Kan mulai panik kan di situ. Masih muda. Tapi sendiri. Itu sendiri aku di situ karena kan tadinya dia mintanya aku kan promonya duo, tapi akhirnya diminta cuma satu Rani aja sendiri. Udah sampai akhir ya perform mungkin dia selesai perform dia mabok mungkin jemput aku udah bilang sama orang sana sama LO-nya, "Kak, driverku mana?" Aku bilang kayak gitu, "Aku mau pulang ke hotel." "Enggak, katanya Koko yang mau jemput." "Nggak usah lah sama Koko, atau aku pesen Grab aja." Aku bilang gitu. Nakal juga kok ya. "Koko kamu nakal kok." Koko natskal. Dijemput lah aku terus tiba-tiba dia pura-pura mabok. Kan dia seumuran sama kita lah ya, seumuran kita. Terus kita, bukan kamu. Kita ya, kan ada. Oke, terus Terus udah gitu, ya udah dijemput. Dalam hati aku, nih mau diapain lagi gue ya kan, ya ampun. Terus nyampe lah parkiran hotel, dia ngomong, "Kamu tahu nggak kalau hotel ini masih punya keluarga saya?" "Iya kok tahu," aku bilang gitu. agak sombong Anda ya. Tipikalnya seperti anak-anak papi ai. Oke. Papi ai. Terus udah gitu akhirnya dia bilang, "Aku mabok banget nih, aku nggak bisa pulang, gini." Boleh nggak mampir? Mau obet nih, basic banget kok. Basic kok.
Pernah aku lobet nih, boleh nggak numpang ngecas? Aku Ngecas yang mau mana numpang- Anda? Anda ngecas handphone apa ngecas yang mana? Ngecas yang lain apa itu ya? Kokon natskal pokoknya. Terus udah gitu akhirnya dia bilang katanya mau numpang cuci muka. Coba bayangin kayak gimana dengan pikiran aku, ya kan lu owner, mungkin anaknya owner gitu kan, lu setiap hari ke klub setiap hari terus mabuk, ya kan itu drama banget. Iya, lu punya anggota yang bisa jagain lu, mungkin ada bodyguard lu atau siapa sih orang suruhan lu yang bisa suruh jemput lu? Karena itu Atau siapa orang suruhan lu suruh cuci muka lu tuh, nih cuci muka gua gitu. Anda mau cuci muka atau cuci yang lain? Iya. Aduh, Aduh. saya tahu itu sotok Anda. Tapi kayak maksudnya kan dari sekian banyak nih laki-laki yang godain lu, sebenarnya tipe lu tuh sama laki-laki tuh kayak gimana sih? Lu udah punya pacar belum? Gak boleh di spill, gak apa-apa kalau gak boleh di spill. Tapi kita pengen tahu kriteria. Atau mungkin coba ada punya pasangan belum gitu aja kan? Kan bisa pacar bisa suami kan kita nggak tahu nih kan? Kalau suami nggak ada, kalau misalkan pacar Yang mana dulu? enggak gitu. aku orangnya setia, aku orang setia ada. Bapak ya rupanya geng. Aku setia kok, setiap tikungan ada. Enggak setia, Setiap kota kali, beda setia negara sayang, apa? enggak aku setia. Maksudnya ke kriteria cowoknya Karania ini yang kayak gimana? Aku yang penting sih dia bisa support. Satu support kerjaan aku dan nggak banyak, maksudnya ya kan tahu aku kerja malam dari dulu sampai sekarang. Yang Nggak penting posesif keras. lah ya, nggak ada masalah dengan hal Nah, itu. kalau posesif aku makin gemes. Oh, harusnya kok posesif. Gimana sih kok? Masih ke bos. Kayak ada di hotel. Kalian udah makan belum? Jangan gitu deh, jangan. Gitu. Kalau makin posesif aku makin gemes. Oh iya. Kenapa itu? Kenapa? Bukannya makin risih kak? Soalnya kan pengalaman kita kayak overprotective gitu ya kalau terposesif. Kenapa? Nggak tahu, suka aja. Suka diurus ya? Jadi kalau misalkan dia makin, kamu jangan gini ya, langsung gitu. Agak lain ya. Maksudnya kan, tapi kan posesif dalam arti kata bukan yang sampai mengganggu pekerjaan dan lain-lain kan. Maksudnya. Mungkin nggak Kan over ada kan taruh, kayak- nggak over kali gitu ya. Kadang yang posesif, lu ngapain sih sampai kerja gini, kamu ngapain kerja begitu? Kayak cewek nggak benar bawa segala macam gitu, sampai ngelarang gitu. Oke, kalau misalkan dia bisa ngasih nafkah yang sesuai gitu, jajan yang sesuai, kalau nggak bisa, enak aja lu ngatur-ngatur gua, emang lu yang ngasih, kan gitu kan. Iya. Kalau misalkan memang ketemu laki-laki yang dari awal stereotipnya udah nganggap aku jelek, itu mendingan dari awal nggak usah, karena itu bakal jadi toxic sih. Jadi iya, karena nanti akan diungkit terus, even aku misalkan nanti one day berhenti atau gimana, dia udah berani ngasih berapapun, tapi pasti akan diungkit. Jadi better nggak usah, yang mending sekarang yang sama-sama support, udah tahu kerja malam, udah percaya trust, aku pulang event, aku telepon, aku baik-baik aja di hotel, udah pulang Jakarta, balik lagi nggak ada masalah, selesai. Cukup yang kayak gitu aja. Yang sama-sama ngerti aja lah. Iya. maksudnya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan tadi belum dijawab tuh tipe cowok kakak nih kan masih Support. support doang tuh. Mungkin kalau dari fisik haruskah dia lokal, haruskah dia bule, Sekarang maunya yang Chinese aja. Chinese. Satu, Koko sih kecepatan Koko, coba sekarang. Makanya kok jalan segitiga, satu dulu dikit kok. Dikocok dikit kopi kok. Chinese, kenapa kak? Kenapa sekarang jadi berubah? Emang dulu sebelumnya apa? Sebelumnya dua mantan aku itu kebanyakan pribumi. Di bumi. Iya, tapi ada juga sih yang Chinese. Tapi setelah aku flashback, ternyata kayaknya lebih sosik Chinese. Chinese ya. Itu bro. Ini kak, gue pengen nanya nih kak. Pernah nggak sih kan nemu cowok tuh yang nggak modal banget, yang mau kondo? Maksudnya mau kondonya tuh bener-bener Dibiayain semua atau gimana? bener-bener nggak ngasih apapun gitu maksudnya? Bener-bener ngangkang doang? Enggak juga sih, tapi maksudnya untuk menurut aku laki-laki itu kan harusnya kerja. Ya, ya. Dan kalaupun memang dia tahu perempuannya itu berpenghasilan, dia harus berusaha untuk lebih dari itu. Even dia nggak bisa lebih, tapi dia seenggaknya minimal usaha. Bertanggung jawab ya, minimal. Iya. Apalagi kalau misalkan bukan cuma pacaran ya, apalagi kalau udah sampai married, seenggaknya dia harus sudah bertanggung jawab, apalagi punya istri. Iya betul. Iya kan, misalkan aku berpenghasilan, jangan dia cuma kayak sosokan manajerin atau apa, bla 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 bla, bla tapi jawabnya nggak ada kayak gitu. Jadi dia berlindung dari Kata kata manajer. manajer itu. Sebenarnya emang dia nggak mau kerja aja gitu. Job memang dapat dari dia aja, memang Iya, emang pengen dapat job ngejual gitu karirnya kan. kakak aja ya kan. Iya. Ya nggak boleh gitu bang. Siapa namanya? Jangan. Jangan. Retail lah kita. Oh berarti pernah kayak mau kondo. Nah itu kakak keluar dari zona itu gimana? Keluar dari zona itu ya sebenarnya
gimana ya, mungkin aku suka sama laki-laki yang lembut gitu, yang selalu ada kayak gitu karena Ukuran aku durasinya cocok kali ya. Oke, orangnya nggak cocok. Oke, suka sama sifatnya mungkin. Karena mungkin pas awal-awalnya aja dia lembut, baik dan segala macam, dia jago aja, nggak? Jago apa nih? Jago ngambil hati. Oh, jago ngambil hati. Kalau kata Rabeda emang jago ngolah ini orang nih. Jago ngolah ya, bener. Jago ngolah ini. Bukan Iya. itunya, salah. Salah, goyangannya dulu. Nah, kalau goyangannya oke, hatinya masih ngikut. Ngikut. Aduh, tapi ya makanya tadi kan ya kalau mau kondo memang kadang-kadang memang banyak lah ya, dari segi pacaran pun sebenarnya kadang-kadang pun banyak terjadi ya. Cuman kadang-kadang tuh ya pengen yang apalagi yang sekarang nih kan tadi kan sifat apa segala macem. Nah tadi kan lihat dari flashback tadi kan sebenarnya kan yang penting tuh kan pekerjaannya atau pemasukannya minimal sama lah ya dengan itu. Minimal kerja lah gitu, Sebenarnya kerja lah gitu. buat menghidupi Nah, pasangan gitu. berarti kasarannya itu adalah ini kan masuk ke beberapa hal ya. Jadi kayak ada yang bilang nih kayak misalkan si ceweknya ini gara-gara gak mau sama cowok yang penghasilannya segini dikatainnya matre atau apa gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan gue apa sih definisi matre menurut lu nih? Sebenarnya nggak ada perempuan yang matre ya. Nah, Nggak ada, karena semua perempuan punya standar masing-masing. Tahu buktinya dengan aku, misalkan aku punya standar sendiri. Terus udah gitu aku mau dengan yang standarnya, misalkan aku tahu penghasilannya mungkin tidak sama dengan aku, tapi seenggaknya minimal dia harus berusaha untuk menyeimbangi. Jangan dia di situ terus udah gitu dia bangun jam 4 sore, jam 12 siang, terus udah gitu kerjaannya main pengalaman HP, nih kayaknya. malamnya main Mobile Legends segala macam. Ini kayaknya dalam hati pengalaman nih. pribadi nih, pengalaman yang sudah terjadi. Iya, kayaknya. maksudnya kayak gitu. Maksudnya apa kek ada kerjaan lo di Iya, luar, benar. orang-orang di luar di sana buat ngidupin apa namanya keluarganya bisa. Iya, betul, betul. Ada yang nge-grab, ada yang apa jualan online atau apa atau segala macam, usaha lah minimal. Dia nggak ada ya dengan dia bangun siang dan segala macam main kerjaannya gitu. Alasannya ya kan kerjaan aku di HP. Ya tapi kan ada yang harus lo kerja dengan keringat lu Iya sendiri. benar-benar. Maksudnya kan udah penghasilannya kecil gitu, ngelihat tingkah lakunya begitu kan jadi makin kesel gitu ya Iya. kayak lu. makanya sebenarnya kata-kata matre ini salah dipergunakan sebenarnya. Nah kalau matre menurut gua nih kan selama itu kebutuhannya dia, gua nggak ada masalah. Maksudnya selama itu kebutuhan, itu gua nggak ada masalah mau mahal apapun itu. Tapi kalau udah masuk keinginan, ya itu ntar dulu. Tunggu gua tuh mampu gitu. Tapi Iya. kalau kayak ujuk-ujuk, wah pengen ini. Ya ntar dulu bro, ntar dulu, sabar dulu nih. Gua ngurusin kebutuhan lu dulu kayak gitu. Kalau definisi gue matre sih mungkin hampir sama. Cuma kalau definisi menurut gue matre tuh gini. Contoh nih, lu memang demen misalkan speknya kayak Rania gitu, tapi lu nggak nyampe nih speknya kayak dia. Abis itu lu bilang nggak cocok karena dia matre susah. Itu kayak salah deh pengertian. Karena kan ya lu beli kasar kayak lu beli mobil mewah nih, otomatis maintenance-nya pasti mahal Iya, dong. benar. Nah jadi kan lu harus ngimbangin. Menyimbangin. Apalagi lu ngambil anak orang nih kasar gitu kan. Kayak apartemen lah. Iya, kan Apartemen maintenance- makin mewah kan maintenance-nya Nah, juga gitu. mahal. Nah, makanya kadang-kadang beberapa cowok ini mungkin berlindung di kata matre juga. Nah, yang menurut gua adalah kalau cewek matre adalah dia itu tidak seimbang. Contoh nih, misalkan dianya mungkin nggak berkarir lah, kasar gitu cuman hanya sebagai ya nongkrong sana sini lah gitu kan, nggak ada aktivitas, nggak ada berkarir atau apa. Tapi dia maunya yang cowoknya yang speknya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dia gitu. Menurut gua sih itu baru matre. Tapi kalau misalkan speknya cuma beda tipis atau sama, menurut gua sih bukan matre, itu lebih ke realistis nggak sih? Iya, perempuan Iya juga sih. harus realistis. Kalau ini kemarin katanya aku bodoh. Kata si Mokondo ini. Enggak, kata sahabat-sahabat aku Oh, kata bodoh sampai keluarga aku pun bilang aku tuh bodoh gitu. Karena lagi ninggalin dia. Karena sama dia. Oh, karena sama dia. Sama dia. Oh. Bodoh gitu. Maksudnya tuh kakak tuh sadar kakak tuh bego tuh kapan? Apa tuh triggernya? Semenjak aku bukan rookie, aku melukat di Bali. Dan aku baru sadar iya? sampai aku jauh-jauh ke Bali 2 minggu. Nah triggernya tuh apa? Nggak triggernya karena enggak dalam rumah tangga itu ribut terus seminggu bisa 4 kali 5 kali. Oh, nggak sehat sih. Maksudnya gara-gara hal yang sama gitu. Iya, ekonomi. Ekonomi. Itulah makanya kalau belum siap udah cari uang nikah banyak-banyak, dulu. apalagi laki-laki udah cari uang banyak-banyak. Ya kalau laki-laki udah dapat cewek yang kerja, harus seenggaknya kalian mengimbangi. Enggak nyuruh apa ya untuk wow gitu, tapi seenggaknya menyeimbangi Hidup lah aja. ya. Karena kalau udah nikah harus dinafkahin, bener Iya, kan? benar-benar. Tuh. Masa
perempuan harus ngemis-ngemis buat haknya dia sendiri? Nggak Iya. mungkin dong. Udah memang kewajibannya sih sebenarnya. Iya. Makanya sebenarnya yang gue bilang tadi maintenance-nya. Lo mau cewek ke apa maintenance segitu ya lo juga harus cari duitnya yang segitu gitu kan. Tapi ada nggak sih kak pengalaman kakak tuh disebut matre atau bahkan kakak ketemu sama cowok yang dianya matre? Mungkin kakak udah cinta banget ya, wah anjir lu tuh oke banget gitu, ukuran durasi oke nih nggak apa-apa nih uang gue. Sesuai spek ya, spek aman ya. Apa gitu. Kamu mau motor apa? Kamu mau mobil apa? Isi bensin aku transferin ya kamu ya. Pernah nggak gitu? Itu kayak nyimpen berondong ya. Ya. Lebih kepada Tapi cinta. ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Atau mungkin kakak dikatain, lu mah matre lu pengen ini dong. Lebih kayak sama yang kemarin dia ngomongnya ke orang katanya susah, Rania dikasih berapa aja juga nggak cukup. Padahal sebenarnya nggak ada ngasih, gimana? Ada sih ngasih, cuma maksudnya ya itu kan juga dipakai untuk ya namanya Banyak hal ya, urusan rumah tangga ya. Iya kan, kayak gitu. Jadi ya malu sama orang-orang yang ngungkit kayak gitu. Kalau ngomong aku matre atau dimatrein orang kayaknya untuk sampai sebodoh beliin mobil itu nggak ada. Enggak ya? Belum sebablas itu kayak. Belum sebodoh itu. Atau nggak belum kesantet kayak. Belum sebodoh itu. Tapi ya gitu sih memang ya, dilemanya antara. Emang kenapa sih lagi musimnya Mokondo ya? Kan lagi banyak nih kayak gantengnya banyak cewek tuh yang termakan sama fisiknya doang nih. Taunya pas dijalanin si cowoknya ini benar-benar mau kondo, benar-benar nggak modal apapun. Sementara si ceweknya ini udah, wah ini Full hati gua effort. udah buat lu nih. Iya. Kan Udah SMP, terlanjur jatuh bro. cinta, jadi ya udahlah dijalanin. Akhirnya jadinya kan toxic nih, hubungannya Iya. toxic gitu, nggak baik. Si cowoknya marah-marah mulu, sementara si ceweknya ini udah sayang dan nggak bisa ninggalin. Kan Gitu. SNT bro, Apa? SNT. Apa tuh? Standar nasional TikTok. Bukan SNI ya, ini SNT. Kan semua harus dengan spek TikTok. Iya. Nah kayak jadi keblunder nih semuanya antara matre, mokondo. Jadi pengertian yang dulunya kita tahu matre atau mokondo itu apa dibuarin semuanya jadinya kan. Jadi kan kasarnya makanya topik ini tuh sangat menarik sebenarnya dibahas sebenarnya. Maksudnya biar ngebuka-buka, ngebuka-buka. Apa yang dibuka? Maksudnya biar ngebuka pikiran. Lu buka-buka langsung nengok nih. Maksudnya biar ngebuka pikiran yang lain juga. Maksudnya definisi matre itu sebenarnya apa? Lu tuh punya tanggung jawab yang harus lu selesaikan. Gitu. Jadi nggak semua cewek minta ini, cewek minta ini. Kadang ada cewek tuh yang minta tanggung jawabnya doang tuh. Tanggung jawab lu sebagai cowok tuh apa? Bukan semuanya yang diminta dia tuh. Lu katain matre, nggak gitu konsepnya. Bukan gitu Mr. Andi. Iya. Ini mungkin Martini kayak ada keluh kesah nih. Lu ada pengalaman matre nggak sih? Gimana? Masih kan, maksudnya lu pernah dengar gak sih di balik laki-laki hebat tuh ada perempuan yang hebat juga? Benar, gua pernah dengar kata-kata itu. Mungkin ya kalau menurut gua ya. Kenapa Matre dan Mokondo ini ada? Ya baru sekarang-sekarang ini kalau menurut gua ya. Karena standar TikTok tadi, bro. SNT. Iya bang. Kenapa gitu? Tapi karena gini, aku mau ngejalanin karena aku berpikir kayak kakak tadi. Nah di balik apa laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Jadi mau mulai dari nol gitu loh. Nah. Tapi ternyata jadi malah minus. ternyata Investasi bodoh ya bos. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi minus. Jadi minus Dikira malah. kan dari nol bakal jadi sukses kan. Jadi malah turun ke bawah merosot. Oh gitu. Nah, makanya SNT itu bahaya bro. Emang bener sih bang ya. Iya kan. Oke. TikTok bilang mulai dari nol, Iya maksudnya mulai dari kayak, nol. sorry kalau gue takut jatuh nih. Nggak maksudnya gue tuh emang sosial media tuh bisa ngedoktrin pikiran-pikiran orang cuy. Yang Betul. tadinya harusnya itu lu nganggap itu biasa aja, ini kayak enggak deh gue mau cowok tuh yang begini, gue mau cewek tuh yang begini. Jadi standarnya tuh jadi ngikutin standarnya TikTok yang lu bilang tadi. Tapi dia nggak nyampe Iya, di sana benar, gitu loh. benar. Saya kan contoh nih, ya kan, lu soal itu saya nih, lu cuman kerjanya main ML doang, tapi lu berindai-andai ML yang mana nih? Sorry. Mobile Legends. Legends. Oke, ya, maksudnya Agak jelasin. bahaya nih Iya, soal iya, sekarang iya, ya. iya. Kirain main lagi. Lagi, ya. Nah, apa lagi? Ya, tambah lagi. Minum lagi ya mungkin. lagi. Dia kan minum Jadi nih. kuis lagi. Nah, jadi kan maksudnya mungkin kalian yang cowok-cowok yang mungkin cuma hanya nongkrong di main-main doang tapi berharap mendapatkan mungkin pasangan seperti Karania mungkin agak berpikir dua kali. Kenapa? Kalian mesti menambah effort kalian mungkin ya. Nah, Nggak apa-apa main Mobile Legend nggak ada masalah, tapi kerja pagi. itu maksudnya Kerja. kerja. Iya maksudnya jadi yang kayak gue bilang tadi tuh kan maksudnya
udah lo dibiayain gitu, taruh misalkan dibiayain, terus lo di depan mata pasangan lu tuh lu males-malesan nih, jadinya cuman gedek doang tuh ngeliat lu tuh, lu udah nggak kerja, Sakit udah hati biayain, emang. malah pas di depan mata gua tidur-tiduran. Terus dimarahin malah dia yang lebih ngegas. Iya, jadi makin Kena jurang hutang ya. iya kan. Tapi ya ini kita dapat lah masuknya jawaban-jawaban yang memang pure lah dari kita semua. Cuman ya itu makanya gue bilang masalah matre dan masalah mau kondo ini sebenarnya nggak akan habis kalau memang kalian ya masih dengan SNT tadi itu. Matre itu kecuali lu baru kenal minta dibeliin apartemen, baru kenal perempuan matre, terus kayak gitu langsung minta dibeliin tas Gucci, minta dibeliin iPhone, kayak gitu-gitu itu baru matre. Tapi kalau dengan perempuan yang apa namanya lu ajak jalan, lu harus traktir dia, itu kewajiban lu. Kalau lu mau jadi pacarnya, lu harus bertanggung jawab dong, lu ngajak dia jalan, jangan lu mau 50-50, no, gua nggak setuju. Nah ini gue split bill nih. Nah ini gue juga mau bahas nih. Nah, Ini mau bahas. ini pengalaman kayak nih. Tapi pernah nggak nih kak, waktu misalkan first date lu tuh cowoknya tuh bilang kita split bill ya, maksudnya tanggapan lu tuh akan hal itu? Kalau udah dari awal aku yang banyak keluar, kayak misalkan aku kan suka habis aku perform, terus udah gitu ada temen-temen nongkrong datang dari awal, aku udah ya udah buka botol, aku tipikal kayak gitu, udah buka botol. Dia ngebiarin aku ngegesek, aku udah ilfil. Jadi tuh harus memahami tuh. Sebagai laki-laki tuh, apalagi di klub ya, apalagi misalnya di klub gitu. Iya, dan dia juga maksudnya yang lain-lain ya, misalkan kan lu gua ajak as a friend gitu, maksudnya kalau emang ngedeketin atau gimana, jangan cuma modal lu nganga aja dapat minuman gitu kan ya. Kalau misalkan mau bukan split bill, tapi seenggaknya ya Ya udah lu spend lah buat gua gitu. Iya, kemarin berapa Ran? Kayak gitu, Oh, ada ada basa-basinya, kalau besokannya. misalkan atau apalah gitu. Makanya jangan MLD, Apa tuh? modal lambung doang. Ada lagi. Nah, itu. Ada pertanyaan dari hati kali ini kayak ini. Tips menghadapi orang matre. Banyak sabar, sholat tahajud, terus ruqyah. Kalau dicatat itu tanya dari 5. Tapi menurut lu gimana berarti tips menghadapi orang matre? Gampang tinggalin. Selesai tuh. Daripada aku gendut. Nih ya, tapi tuh ada orang itu nggak sadar bahwa dia tuh di situasi itu gitu. Dia tuh lagi dimatrein tuh dia nggak sadar. Aku nggak sadar. Nah, itu karena dari awal tuh udah ketutup sama cinta, iya sama cinta-cinta. Gue pengalaman bro waktu itu, makanya gue biasa. Yang mana yang kemarin itu bukan? Itu kemarin ada abis dari pelajaran, makanya gue tinggal. Tapi bukan yang itu ya? Bukan, yang sebelumnya. Oke, terus? Jadi ya udah, kok gue ngeliatnya gerak-geriknya adalah sebenarnya gini, effortnya dia dulu aja. Kalau memang effortnya dia gak cuman, gue udah ngajak nih, gue udah masuknya udah pengen nih ketemu sama dia segala macam, kayak kita, ayolah, maksudnya gue gak apa-apa gue ajak dia, gue kan pasti gue yang provide dong, gak mungkin dia yang gue iniin. Tapi kayak banyak banget alasan segala macam, tapi gitu perlu nih, ngontek ke gue mulu nih, 3, 4, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, udahlah gue bilang ini selesai lah sudah. Akhirnya ketahuan dari situ, makanya gue bilang kalau dia tinggal, daripada sakit hati. Benar. Teman gua ada tuh gitu juga tuh. Teman gua ada, bener nih teman gua, bukan gua ya, teman gua baru kenalan sama cewek nih. Tuh kan gua tuh kalau ngomongin teman gua nih di depan-depan tuh langsung anjing apakah ini gua? Apakah ini gua? Gitu. Enggak, ini bukan di sini. Teman gua tuh ada kenalan sama cewek di klub gitu. Baru kenalan ngobrol-ngobrol besoknya, dia langsung ngechat, aku pengen nail art nih, transferin dong. Itu masuk kategori matre apa enggak menurut lu? Kalau baru kenal Itu lebih ke anjing sih. itu gak jelas sih. Ya maksudnya kan lu baru kenal nih. Kalau misalkan lu Udah ngajak, pacaran maksudnya gitu. lu ngajak deh, misalkan lu mau dijajanin, tapi lu ngajak gitu. Temenin aku ya nail art. Baru kenal kan? Ya maksudnya ya ini langsung minta transfer, Bro. Itu Langsung- enggak. Nggak jelas, langsung blok aja sih kalau Iya, nggak jadi. anjir. Itu parah sih bro, dia dibegal loh. Temen gue ya, bukan gue ya. Oh, iya. Temen gua. Kalau gue nggak pernah. Gue malah langsung berapa? Nih, Langsung transfer. Nah, Kalau kurang nominalnya. Tapi kalau cewek matre sama cowok matre itu beda. Bedanya Bedanya apa? gini, kalau perempuan itu bisa belak-belakan karena dia merasa dirinya perempuan kayak yang tadi. Gue butuh duit nih buat nail art atau transferin Iya, dong iya. kayak gitu, atau enggak bisa ke kamu bilang, beb, aku temenin aku yuk nail art gini. Aduh aku lupa bawa cash, kamu yang bayarin kayak gitu. Itu bisa. Kalau laki itu nggak bisa, dia harus halus.
halus. Awalnya dia Orang modal tuanya. dulu tipis. Benar, buang Modal dikit. dulu tipis. Buang dikit dapat banyak. Nah itu, modal dulu Investasi. tipis. Terus jangan lupa semua kejelekannya jangan sampai kebongkar. Utang-utang yang di belakang itu, mobil sewaannya dia yang dia bilang itu mobilnya tabrakan itu. Ayo terus Kak. Iya itu mobil-mobil Terus. sewaannya dia bilang katanya Terus. mobilnya dia yang katanya punya ini itu ternyata tidak ada semuanya. Aduh. Jadi semuanya Bukan adalah sudah. kamuflase dan saya tertipu. Iya benar. Gue setuju tuh. Saya keluar deh. Ini buat kalian yang semuanya followers aku di Instagram yang pada kepo apa kejadian yang kemarin ini gue buka semuanya di sini cuma di mata lelaki doang. Eksklusif. Ini eksklusif karena semuanya pada nanya pisah di sini jawabannya. Anjir. Oke, besok rating naik. Rating naik besok. Berarti iya sih, gue setuju tuh kalau misalkan cewek itu walaupun sebenarnya terlihat lembut, tapi itu kelihatan, Bre. Kelihatan, Maksudnya kayak- ya. Tapi gue ya lebih prepare tuh kayak misalkan cerita teman gue tadi tuh yang nail art gitu. Gue tuh lebih prepare lu ngajak gue gitu. Temenin gue nge-mall yuk, abis itu di mall dia langsung ngajak ke tempat nail art. Mungkin Itu gak ada masalah. Nggak ada mungkin masalah. gue kayak oh ya udahlah kenapa nggak gue bayarin. Setidaknya ada waktu Atau- ngobrol, Iya, kan? maksud- ini tapi lu diam-diam lu besokannya tiba-tiba transferin gue uang dong, gue mau nail art. Kayak bini lagi telepon laki, gue mau bayar uang belanja nih. Iya, anjing lu siapa bro? Lu siapa? Itu dia. Bukan kita nggak mau, tapi tahu etika, bro. Iya, jalan dulu lah sekali, 2 kali, 3 kali. Kasihlah kita punya hati agak Iya, baik kasihlah dikit, ya kan? kiss tipis-tipis di sini. Iya, kasihlah itu. benefit buat kita. Iya, Kalau sengaja kalau kalau cium dikit-dikit kan dompet lancar. Nah, kan? tipis tipis sini kanan Itulah. sini, cipika-cipiki pun nanti transferan masuk. Bukan senang membayar, Kita santai aja. bukan lancar lagi, ini pegang deh. Nah, segitu. Semoga aja gua nggak tahu kan maksudnya gua tuh apakah ada cewek yang anggap gua mau kondo atau matre. Nah, setahu gua tuh gua udah Effort. se-effort itu gitu. Cuman kalau misalkan ada yang beranggapan gitu ya tahu gua, mohon maaf. Kan perspektif lagi. Iya, perspektif. lu mabok nih, gua mabok aja. Pikir dulu, udah mulai mabok dia belepetan. Kacau nih emang. Ini bartender rese juga nih emang ya. Tenang. Gimana Kak rasanya minuman lu nih? Ini strong sih. Ini apa, Pren? Itu margarita. Strong kayak kamu. Aduh. Waduh, Pren boleh sini nggak boleh ke depan ya, Pren? Perkasa ya. Teman dulu, Bren. Teman dulu, Bren. Jelasin minuman dulu. Kasih minuman dulu, Bren. Ini sebenarnya klasik koktail, Kak. Yang ini, Yang punya gua. yang punya abang juga ini semuanya klasik koktail Oh, semua. Tapi yang buat Karania ini margarita, jadi base-nya dari tequila. Dimana tequila itu bahan dasarnya dari agave atau yang lebih simpelnya kayak semacam kaktus gitu. Nah, muka gantengnya nggak kelihatan. Terpesona. Waduh, bisa aja lu. Halo. Kesalahan nih calon lu. Jadi dari agave ya, margarita ini punya story yang cukup panjang ya. Yang paling terkenal itu ini diciptakan oleh seorang perempuan bernama Margarita Sands. Oh iya. Kurang lebih ya. Oh, makanya namanya Margarita. Tuh Margarita. diambil nama dia. Betul. Kalau yang buat Rania tuh Rania Nita Rania. bukan? Oke. Jadi koktail ini cocok buat cewek karena kan dia punya rasa strong, cuman dibikin koktail margarita ini dia dicampur sama lime, dikombinasi sama triple sec, ada sedikit gula juga, jadi nggak terlalu nyegrak juga. Menurut kakak tadi yang kakak rasain tuh ada rasa apa kak? Pertama kali kakak Smooth. apa tuh yang nyampe di lidah kakak tuh apa tuh? Smooth. Smooth. Oh, pikir manis Manis atau asam? Nggak, karena ini memang balance sih bang, karena juga Dia ada balance, garam. dia smooth, terus udah gitu asamnya nggak terlalu asam, terus udah gitu nggak terlalu Balance lah ya manis. semuanya. Balance Nah, semuanya. laki-laki tuh harusnya kayak si Margarita ini. Balance. Balance omongan sama keuangan. Terus tiba-tiba keuangan. melayang ke atas kan aku, ih sayang gitu ya. gitu. Berarti ini kalau punya gua Pren? Kalau punya lu ini old fashion bang, Oh fashion. namanya old fashion, base-nya dari whisky, karena kan buat cowok ya kan. Ya biasanya gua sih emang whiskey man sih. gua. Betul, karena gue tahu, apalagi hari lu kurang menyenangkan nih untuk hari ini nih. Ini gua udah Nah. agak better gua nih. Kalau bayar aja nih gua langsung balik lagi. Nah, besok ya balik. Dikalkulasi gitu. Iya. Nah, ini apa nih? Kalau itu Manhattan, balik lagi juga klasik koktail, itu ada vermouth-nya. Maksudnya klasik hotel tuh gimana, Pren? Klasik tuh jadi minuman ini tuh udah tercipta dari zaman dahulu bang, atau Oh, punya long oke, story lah. oke. Jadi internasional koktail, jadi dimanapun kalian berada juga itu pasti ada makanan. Tapi ingredientnya dari semua itu sama semua. sama semua betul bang. Jadi memang kalau si klasik ini diciptakan buat
seluruh dunia ada. Berarti ada standar nasionalnya lah ini. Ada Ya. Friend, duduk, friend, duduk situ, friend. Gua belum tahu, friend. Nggak enak nih. Sini, friend. Dekat kanannya boleh nggak? Boleh. Sini, friend, sini, friend. Sini, boleh. Sini geser lagi, deket nah. Aduh, mau kan lu nantangin sih. Lu nantangin sih. Jadi itu dia bang. Jadi kalau untuk si klasik koktail ini diciptakannya kayak gitu, punya long story juga di Ada belakang. historinya berarti ya. Betul. Jadi setiap klasik koktail pasti beda long story-nya. Oke. Salah satu contoh ya ini margarita. Tapi ada nggak sih, friend, minuman lain atau gua pernah dengar ini deh. Ada misalkan orang ke klub tuh minta minuman jahat yang Iya. buat gangguin cewek nih. Buat minuman sange, ntar cut aja ya, di sensor aja ya. Nit. Sange. Biar banyak titit. Ah sebenarnya gini bang, si tequila ini, Gue mau aja dikit. si tequila ini punya karakter dia panas bang dalam tubuh. Iya loh, kalau kena perempuan, Itu dia makanya ya. gitu. Oh, emang sengaja masuk jahat sih. Gitu. Ya karena cewek juga kan kebanyakan kalau misalkan cewek kita kasih vodka kayak kurangnya gitu. Kurang. Bagi mereka aneh juga atau gimana. Cuman kalau si tequila ini karena biasa dibikin koktail atau kan tequila identik sama garam juga minum jadi Oke, nggak oke. begitu. Cuman efek dalam tubuhnya itu yang bakalan bikin badan sedikit panas. gitu. Birahi itu ya, langsung birahi itu ya. Tipikal Meksiko kan ini bang. Tapi kakak by the way kenapa suka bikin minuman jadi bartender, kenapa? Kenapa suka bikin minuman? Nge-mix Karena bisa begini nih. Kenapa deket-deket sama aku ya? Karena Bahaya banget ya orang nih, bahaya banget. Kayaknya dalam skrip begini. Karena Kenapa? kenapa suka? Karena satu balik lagi kak itu di setiap minuman kan punya sejarah, punya cerita yang masing-masing. Passion lu di Ya, situ. itu dia bang. Karena gua mau lebih tahu lebih dalam. Nah karena kan setiap produk yang kita buat punya long story di belakangnya. Setiap minuman botol juga ada sejarahnya, historinya. Di situ semua ada semua. Karakter semua juga beda-beda dari. Tapi kan zaman sekarang, friend ya, gue tuh jarang banget ngeliat orang di party, woi koktail dong, yang ngerti koktail banget. Udah pasti datang nih ke klub, botol ini dong, whisky dong, vodka dong, Betul, langsung betul. gitu aja. Jadi udah nggak ada apa ya, udah nggak ada Spesifiknya. iya, maksudnya udah nggak ada seninya lagi orang dalam berparty. Kalau misalkan di luarnya atau misalkan di Bali lah gitu, masih banyak bule-bule tuh yang kayak, oh ya, bisa koktail segala Ya. macam. Bahkan mereka ngerti loh. Iya, dan Iya. malah Ada yang salah pun, di sini orang margarita. Ya. iya, siap. kayak misalnya Negroni gitu, dia tahu ingredientnya segala macam gitu. Kalau sekarang kan di Indo ya kayak orang-orang kita tuh udah nggak penting seni-seni Ya. minuman tadi. Yang penting mabok. Datang, yang penting alkoholnya tajam bang ya, disinfektan dah lu Yang masukin. keras, pokoknya kalau bisa gue nggak bisa pulang ya om ya. Saya belum pulang pakai kursi roda, berarti belum kuat. Iya, om pokoknya saya pusing malam ini, pokoknya saya mau tepar. Ya. Kayak gitu. Nah itu balik ke standar apa bang tadi? Nasional TikTok. Nah itu sebenarnya perkembangan zaman tuh ada SNT. bumerangnya juga sebenarnya bang Yes. bagi kita di industri juga ini agak rancu karena balik lagi sebenarnya kan kenapa ada klasik juga kayak begini itu alkohol yang masuk dalam tubuh kita tuh nggak bisa sembarangan buat volume yang masuk karena kan alkohol berbahaya. Yes. Semakin banyak buat jantung, tekanan darah juga bahaya kan kalau Ya, over itu kebanyakan, Iya. gitu. Makanya kenapa sebenarnya sih agak sedikit kesel kalau ada tamu yang gua meminta ini bikin dia begini gini kan ibarat kata dia nggak peduli nih sama kesehatan dia. Masih kesehatan aja orang. alkohol 70%. Itu pernah kejadian cuman ngeri ya efeknya bisa. Akhirnya ada yang masuk. Iya. Kalau kakak udah kesel, kasih aja alkohol 70% gitu. Tapi gini, Li. Yang gue pernah ngobrol sama beberapa bartender ya. Memang bartender ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya susah. Karena kan dia Betul. mesti memorize beberapa resep. Karena katanya nih, kalau salah racikan ada kelebihan atau kekurangan, malah minuman itu bukan jadi enak, malah bisa jadi racun. Betul. Emang iya? Iya, ada salah satu contoh minuman jenisnya absin. Absin itu kadar alkoholnya itu ya 50% lebih. Yes. Itu pemakaiannya itu nggak boleh banyak kan. Tapi enak kak, absin itu. Ya, cuman balik Aku lagi. udah pernah coba absin, udah Oh pernah iya? coba. Itu Belum, kayak belum. Itu pedes banget, Nah. pedes banget. Maksudnya tuh jenisnya apa, friend? Itu jenis vodka kah atau absin bang, Absin beda lagi. namanya absin, beda dari vodka, beda dari. Gua kira gua udah drunker master, bro. Ada aku masternya, sorry. Aku udah Ini kayak coba. genre sendiri kan absin itu kan. Iya, absin bukan genre. liquor, bukan masuk ke ini, tapi dia ada cater sendiri lagi gitu. Ya, dia Oh, dia baru spirit dengar cuman gua, baru kan ada whisky, tequila segala macam. Dulu Iya, kan, dulu kan dijual, sekarang udah nggak. Iya, karena balik lagi tuh, karena zaman dulu juga ada korbannya, makanya Yang meninggal. absin ini benar-benar dikontrol buat penjualan, buat ya orang makin nggak bisa sembarangan.
Jadi Tapi enak. Mau cobain nggak? Emang yang enak-enak itu dilarang. Nah itu. Tapi abis ini sekarang atau dilarang memang di Indonesia only atau di seluruh dunia memang ada peraturannya? Sebenarnya di seluruh dunia ada peraturannya, karena itu nggak bisa sembarangan bang. Oke. Kayak balik lagi kan, kalau misalnya pernah cobain koktail yang sama kopi yang di pairing, Iya. kayak Irish Coffee gitu Betul. kan, itu kan juga nggak bisa sembarangan kan. Iya, sekarang kan Kevinnya kan tinggi juga. Kafein ketemu alkohol buat Iya. kesehatan. Kayak buat jantung sih Ah, bahaya, iya. lu makin jantung lu. Itu Tadi dia. makanya kan sebenarnya kan ya kalau orang bilang gampang kok bikin Irish coffee, ya salah takaran banyak bro. Tadi kan dia pakai Irish yang udah whisky yang kuat, tambah lagi Betul, si itu kopi dia. yang strong ini. Makanya gue bilang tadi kayak jadi bartender itu makanya juga gampang-gampang susah juga sebenarnya. Salah satu. Tapi kan keren Iya. bisa juggling juga. Waduh. Daging juga sebenarnya ada teknik loh, gak cuma ngocok Iya, doang loh. betul. sambil ngocok ngocok. Bang matiin lu bang. Pengen dikocok. Oh muter soalnya Iya, muter. iya, iya. Kakak sih ngomong ngocok. Ya, ngocok dong. Muter kak. Muter gini dong. Nge-shake sekali, nge-shake. Kalau nge-shake. Salah. Nge-shake. Emang tuh dia tuh sejalur sih, mabok dulu baru nge-shake. Iya. Iya. Nah, Iya. tapi katanya tau gak, teknik kocokan tuh berbeda-beda. Betul. Karena hasilnya kan Ya berbeda-beda. bener dong, itu kan durasi juga ngaruh. itu. Sama, kalau di minuman sama juga. Sama. Ini kan emang bahas minuman ya? Iya, kan kocokan ada banyak. Kocokan kartu, kocokan. Kocokan minuman, kocokan minuman. minuman. Iya betul. Iya kan keluarnya Telur, keluar, iya. ya kan Iya, betul. keluarnya hasilnya kan beda-beda. kan? Sama-sama bubusa. Oke, Brian. Jadi itu kita dapat wawasan tadi sedikit Iya. ya dari si ini mengenai minuman nih. Mungkin kita bakal nanya minuman lain ya. Iya. Iya, soalnya ini gue sangat senang. Makanya kenapa gue kalau misalkan ngobrol di bar ini gue seneng banget ngobrol sama dia, Brian. Jadi gue tuh kayak ngobrolin apa aja ke dia di sini. Antar gue telepon nggak diangkat kalau lagi penting-penting. Soalnya jadi psikologi juga bang bartender tuh. Oh, iya. Kemarin orang curhat ya kak. Ya, yang gitu. Gue tuh kalau misalkan ke bar tuh ngobrolnya sama dia. Gimana teman lu kayak gitu. Apa kabar kayak gitu-gitu. Pokoknya masalah percintaan segala masalah. Jadi guys, sebelum terkorek lagi informasi rahasia keluar lagi, karena udah pada tipsi, mungkin kita closing dulu aja kali ya. Iya, iya. Ngeri nih, soalnya udah pada tinggi semua nih. Aduh. Takutnya aib pribadi nih, wah. Ini semua gara-gara kakak. Ini semua gara-gara kakak. Bener. Dibikin strong. Jadi terus keluar semua. Jadi tuh. jujur. Air kejujuran. Air Iya, air kejujuran. kejujuran. Anda mau menginterogasi pasangan kalian, mabukkan dia. Oke, jadi tadi kita Oke. udah ngobrol-ngobrol nih bareng Karania, bareng Arli Arli juga juga. seputar Menoman. Thank you buat sahabat mata laki yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Yoga Pigi Gua DJ bro. Gua Arli. dan ada Ada Larasati imut gemes. ada Gua Bram yang kelihatan muda. ya kelihatan muda ya. Pamit undur dulu. Mata Bye-bye. laki, lifestyle magazine. Bye.